Shalom, selamat hari Natal ya dan menyongsong tahun baru 2025. Sehat semua ya? Ya, puji Tuhan, kita semua boleh hadir untuk merayakan Natal kesekian kalinya ya. Baik, pagi ini saya akan menyampaikan dari Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-15. Kita akan buka secara bersama. Dan saya mau kita semua membacanya bergantian. Saya membaca ayat 8, Bapak Ibu 9 sampai kita membaca ayat yang ke-15. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kami akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Amin. Ya. Kita akan melihat slide yang pertama, ya. Jika kita memahami kata inkarnasi, karena Natal berbicara soal inkarnasi, maka kita akan memahami arti Natal yang sesungguhnya. Natal sejujurnya itu bicara soal bersifat doktrinal yang di sini dikatakan yang tak kasat mata menjadi kasat mata, yang tak berwujud menjadi berwujud. Dengan kata lain, Natal adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa doktrin Natal itu begitu unik? Karena kita akan melihat bagian yang kedua, dikatakan ya, slide selanjutnya. Dikatakan bahwa yang pertama dikatakan bahwa ada agama-agama yang mengatakan inkarnasi adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang biasa. Ini diakui oleh saudara-saudara kita baik dari Hindu maupun Buddha, ya. Tetapi ada juga sebagian dari saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa inkarnasi adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan orang Yahudi mengatakan inkarnasi yang dikatakan di dalam Lukas, di dalam Matius itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena bagaimana mungkin Allah yang transenden, Allah yang mengatasi seluruh dunia, seluruh langit itu akan menjadi manusia. Allah yang tidak terbatas akan membatasi dirinya. Itu sesuatu yang tidak mungkin bagi orang Yahudi dan juga saudara-saudara kita yang lainnya. Kita harus mengakui kekristenan memang unik. Bahwa dalam arti bahwa tidak hanya mengatakan inkarnasi itu normal, tetapi juga kepercayaan kita mengatakan inkarnasi adalah sesuatu yang tidak mustahil. Memang Tuhan itu transenden. Tuhan itu Allah yang maha besar yang mengatasi langit, bumi, dan seluruh dunia.
Bahkan dia dikatakan dia adalah Allah yang imanen. Allah yang ada di mana saja. Tetapi Allah yang transenden, Allah yang imanen, Allah juga yang mampu membatasi dirinya untuk datang menjadi sama dengan manusia. Maka dikatakan inkarnasi Tuhan di dalam Tuhan Yesus adalah peristiwa yang dikatakan mengubah dunia, mengubah sejarah, mengubah kehidupan, dan juga menghancurkan segala paradigma yang menjadi apa yang dipegang oleh setiap manusia. Sehingga dapat dikatakan Natal bukan hanya bicara doktrinal, tetapi juga bicara tentang histori, bicara tentang sejarah, bicara tentang palungan, bicara tentang kebangkitan. Kebangkitan tanpa Natal itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga di sini dikatakan kisah Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya sekedar kisah. Ini berbicara tentang benar dan juga kebenaran. Inti dari Natal adalah Yesus benar-benar hidup dan dia benar-benar mati. Itu terjadi dalam sejarah. Dia mengatakan hal-hal yang luar biasa dan dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Seorang teolog Kristen, Tim Keller, mengatakan bahwa Natal adalah undangan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Dikatakan oleh Tim Keller, Tuhan seolah-olah mengatakan, lihat apa yang telah aku lakukan untuk mendekati kamu semua. Dan sekarang mendekatlah kepadaku. Aku tidak ingin hanya dianggap sebagai konsep, tetapi juga aku ingin menjadi sahabat bagi kalian semua. Jadi di sini Tuhan Yesus adalah benar-benar lahir, adalah Tuhan Yesus. Dia mau datang untuk sungguh-sungguh mengenal kita dan kita mengenal Tuhan. Kemudian juga pandangan secara umum tentang Natal itu juga berbagai macam. Ada sebagian yang mengatakan Natal adalah pernyataan kasih Allah. Natal adalah tentang segala sesuatu hal yang mengaitkan dengan sukacita, mengaitkan dengan kegembiraan, mengaitkan dengan segala sesuatu yang baru. Baju baru, mobil baru, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan untuk menunjukkan sukacita kita. Banyak di Instagram ya, saling mengirim hadiah, saling mengirim segala sesuatu kepada teman-teman dekat, itu menunjukkan sebagai satu ungkapan syukur. Tetapi mari kita belajar pada pagi ini, apa sebenarnya makna Natal yang sesungguhnya. Kita melihat Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15. Di sini dikatakan bahwa para gembala di dalam ayat yang ke-8 sedang menggembalakan kawanan domba di padang pada malam hari. Seorang malaikat Tuhan datang menghampiri mereka dan dikatakan mereka ketakutan. Kemudian malaikat itu mengatakan, jangan takut sebab aku memberikan kabar sukacita kepada kamu sekalian, bahwa hari ini telah lahir juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka akan menemukan bayi dalam palungan yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Harus dipahami, palungan itu bukan satu tempat untuk menaruh segala sesuatu, tapi palungan adalah tempat makan hewan pada waktu itu. Kemudian sejumlah bara tentara surga, para malaikat, menaikkan pujian bagi Allah. Ayat ke-14, peristiwa ini
disebut dengan apa yang kita katakan Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ini adalah pujian di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Kita melihat para gembala ini adalah orang yang pertama menerima kabar sukacita. Kita akan tahu siapa sih sebenarnya para gembala itu. Gembala di Palestina pada abad pertama adalah sebagai posisi atau orang-orang yang dianggap orang rendahan. Para pemimpin Yahudi memasukkan para gembala dalam tingkatan orang-orang berdosa. Ada 3 tingkatan di dalam kepercayaan orang Yahudi tentang orang berdosa. Yang pertama adalah pemungut cukai yang mengambil segala sesuatu melebihi apa yang seharusnya dan menyerahkan kepada penjajah mereka, yaitu Romawi. Mereka mengambil dari bangsanya sendiri, memeras dari bangsanya sendiri, sehingga mereka dikatakan orang berdosa. Yang kedua adalah orang Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria ini adalah memberontak, dan mereka sudah bercampur antara orang Yahudi dengan orang asli, sehingga dikatakan mereka tidak lagi murni sebagai orang Yahudi. Dan orang Yahudi begitu membenci orang Samaria. Kita lihat dalam kisah di mana orang Samaria menolong orang yang dirampok. Kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus, menurutmu siapakah saudaramu, siapakah orang yang sungguh disebut sebagai yang baik hati? Dan orang yang ditanya menjawab, orang yang melakukan dan yang menolong orang yang sedang dalam keadaan susah. Dia tidak menyebut orang Samaria, karena bagi mereka tabu menyebut orang Samaria. Kemudian yang ketiga adalah para gembala. Para gembala dikategorikan sebagai orang berdosa karena mereka berhubungan dengan segala sesuatu yang tidak tahir. Mereka bersinggungan dengan hari-hari atau adat istiadat keagamaan dari orang Yahudi. Ada hari-hari tertentu mereka harus mengikuti waktunya Sabat. Ada waktu-waktu tertentu mereka harus tahir karena memegang segala sesuatu yang tidak tahir. Harus mentahirkan diri. Tetapi dengan keadaan mereka nggak bisa. Mereka hidup di padang. Mereka harus menjaga domba. Mereka terpisah. Sehingga mereka tidak pernah mengikuti aturan Sabat di mana harus beristirahat. Mereka orang-orang yang kasar. Sehingga ketiga golongan ini, walaupun mereka melakukan hal yang baik, mereka dianggap tetap orang berdosa oleh karena status yang ditempelkan di dalam diri mereka. Apapun mereka mau melakukan yang baik, mereka tetap orang berdosa. Itulah para gembala. Tetapi dikatakan bahwa malaikat Tuhan pertama kali mengabarkan kabar sukacita bukan kepada orang Yahudi, bukan kepada para ahli Taurat, bukan kepada para pemimpin agama, bukan kepada orang-orang yang dianggap kudus, orang yang hidup di dalam bait Allah, tetapi mereka datang kepada para gembala yang dikatakan notabene orang-orang yang terpinggirkan. Tuhan menyapa mereka. Inilah dikatakan bahwa kelahiran Kristus, inkarnasi Kristus itu mendobrak paradigma, mendobrak segala sesuatu yang ada tatanan di dalam orang Yahudi. Ingat dengan khotbah saya dalam Matius ketika saya menyampaikan di dalam silsilah Tuhan Yesus. Ada banyak orang berdosa yang latar belakangnya luar biasa, yang menjadi silsilah Tuhan Yesus. Inilah yang dikatakan mendobrak paradigma, menghancurkan paradigma. Sehingga disinilah kita melihat
bahwa malaikat Tuhan berbicara soal juru selamat, berbicara soal Kristus, berbicara soal Mesias, berbicara soal yang diurapi sebagai Tuhan, gelar yang sering dipakai oleh Mesias di dalam perjanjian lama. Bayi itu akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bukan berarti dalam arti politik ataupun militer, tetapi ia akan menyelamatkan dosa mereka dan kematian. Natal adalah perwujudan kasih Allah yang besar bagi dunia, bagi manusia, dan penggenapan janjinya bagi kita semua umat yang dikasihinya. Kita akan melihat pelajaran pertama dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15. Yang pertama, silahkan slide berikutnya. Yang pertama, Natal di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 15 adalah berbicara tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Di sini dikatakan bahwa para gembala adalah orang-orang yang diabaikan, dianggap berdosa, bau secara fisik maupun rohani, haram secara aturan agama. Mereka memiliki kehidupan yang serabutan, upah minimum, kehidupan yang keras. Bahkan mereka disebutkan sebagai orang-orang yang kesepian karena jauh dari mana-mana. Tetapi Tuhan menyapa mereka. Kenapa Tuhan menyapa mereka? Karena inilah janji Tuhan bahwa ia akan dinamakan Yesus, yang berarti menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21, dan ia adalah Allah Immanuel. Allah mencari setiap orang berdosa terhilang, dan Tuhan menyapa setiap orang berdosa dan yang terhilang dengan kasih-Nya. Sehingga dikatakan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-8 dulu, yang di sini dikatakan 10. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh manusia. Kesukaan besar bagi seluruh manusia, ayat yang ke-10 ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan dari Kejadian 3 ayat 15. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan bahwa akan ada keselamatan bagi setiap manusia. Kejadian 3 ayat 15. Dilanjutkan kepada Abraham, dilanjutkan kepada Ishak, Yakub, dan ke-12 suku Israel, sampai kepada pembuangan mereka, dan sampai Daud dan lahirnya Tuhan Yesus. Inilah yang dijanjikan Tuhan. Dikatakan di dalam Yesaya, seorang wanita, seorang perempuan muda akan melahirkan seorang bayi yang mungil, yang akan menjadi penyelamat dunia. Dia akan dinamakan Immanuel. Dan dikatakan juga bahwa kesukaan besar diberikan kepada seluruh bangsa, seluruh umat yang ada di dunia. Bahwa jangkauannya begitu luar biasa, tidak terbatas. Kabar sukacita ini diberikan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Berhak menerima kabar kesukaan bahwa Yesus telah lahir. Tetapi kemudian kita lanjut kepada ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Kata damai sejahtera dituliskan dalam bahasa asli, yaitu shalom, yang berarti adanya kedamaian, adanya kebaikan, adanya segala sesuatu ketenangan yang diberikan, yang diberlakukan. Sebuah negara tidak bisa dikatakan sejahtera atau damai kalau masih ada pertengkaran, masih ada peperangan, masih ada chaos,
belum dikatakan damai sejahtera. Damai sejahtera shalom di dalam keluarga belum bisa dikatakan damai sejahtera kalau senantiasa ada pertengkaran, kalau senantiasa ada kebencian, ada hal-hal yang membuat tidak menjadi sukacita. Begitupun di gereja, tidak dapat dikatakan damai jika masih ada permusuhan, jika masih ada kemarahan. Bahkan saya di depan sebagai hamba Tuhan, saya mengatakan shalom, damai sejahtera. Tetapi kalau saya punya kebencian kepada Pak Abi, kepada Jessica, kepada Ibu Marela, itu saya belum shalom. Karena shalom, damai sejahtera yang disebutkan di dalam ayat 14 adalah di sini dikatakan, damai sejahtera ini hanya diberikan oleh Sang Pembawa Damai, oleh Yesus Sang Juru Selamat, yang tidak hanya mendamaikan kita dengan Allah, kita dengan sesama, dan kita dengan pribadi kita. Sehingga dikatakan damai sejahtera bagi setiap manusia yang menerimanya. Disinilah kita juga melihat bahwa Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan, tidak ada kedamaian jika bukan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 dikatakan bahwa pembebasan, pemulihan yang melepaskan, yang memberikan segala sesuatu pertolongan hanya di dalam Tuhan Yesus. Kedamaian di luar Yesus adalah kedamaian yang semu. Sehingga dari sini kita bisa menarik hal yang tegas di dalam kebenaran yang kita bacakan. Berita keselamatan sekali lagi disampaikan untuk seluruh umat manusia, tidak terbatas. Tetapi di sini kelanjutannya, damai, keselamatan hanya diberikan kepada setiap manusia, setiap kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya, setiap yang percaya, bukan yang tidak percaya. Sehingga bisa saya katakan kabar keselamatan tentang Natal, kelahiran Tuhan Yesus diberitakan ke seluruh dunia, kepada seluruh umat manusia. Tetapi yang menerima, yang dikatakan memiliki damai sejahtera bersama dengan Tuhan, hanya untuk orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kalau dikatakan ayat 14, damai sejahtera bagi manusia yang berkenan, ini berarti lingkupnya terbatas. Tidak semua orang, hanya yang menerima, hanya yang percaya, hanya yang sungguh mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang memiliki damai sejahtera dengan Tuhan. Katakan amin. Sehingga di sini saya katakan, Natal adalah berbicara tentang perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi. Oh Bu Emi, saya sudah bertobat, saya sudah menerima Tuhan Yesus, saya sudah diselamatkan, berarti saya memiliki surga. Amin. Tetapi saya mau katakan, itu belum titik, itu masih koma. Karena di sini dilanjutkan, bagi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa dikatakan berkenan kepada Tuhan? Dan saya katakan masih koma. Karena di sini dikatakan kita harus melepaskan pemahaman. Kalau kita sudah menerima Yesus berarti beres. Kalau kita sudah percaya berarti beres. Kalau kita sudah berajin ibadah beres. Di sini dikatakan di dalam ayat selanjutnya, Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12, ayo kita baca bersama.
Uncle bisa bantu Filipi 2 ayat 12. Ini adalah sesuatu yang penting. Ya. Filipi 2 ayat 12. Ayo kita baca yang kuat. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah masih ayat 12. Ketika aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang paling penting, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayo sama-sama kita bilang, keselamatan. Keselamatan bukan hanya dipegang. Keselamatan bukan hanya untuk kita merasa bahwa kita sudah menerima Yesus. Tetapi di sini Filipi 2 mengatakan, keselamatan harus dikerjakan. Keselamatan harus dikerjakan. Orang yang berkenan itu seperti apa, Bu Emi? Kita bandingkan dengan Matius pasal yang ke-7 ayat 23. Matius 7 ayat 23, monggo Uncle. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Tapi satu sisi dia mengatakan, enyahlah daripadaku semua kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Siapa yang dikatakan tidak mengenal? Yang tidak dikenal Tuhan itu seperti apa? Ternyata orang yang tidak dikenal Tuhan adalah orang yang mengatakan, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah melayani, aku sudah berdoa di tebing, di gunung, di mana-mana aku berdoa, aku beribadah, aku memberikan persembahan. Tetapi Tuhan katakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Dan aku mengatakan, kata Tuhan, kamu pembuat kejahatan. Jadi seorang seperti apa yang dikatakan damai sejahteranya turun kepada manusia yang berkenan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Cencen berkenan, Ibu Dewi tidak berkenan, Pak Denny berkenan, Pak Nanang tidak berkenan. Itu adalah urusan Tuhan. Tuhan yang bisa mengatakan, engkau hambaku yang setia, aku berkenan kepadamu. Tetapi dari kehidupannya, kita bisa melihat orang ini berkenan atau tidak. Yaitu dari buah roh. Ayo kita baca sama-sama. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Orang yang berkenan Tuhan, walaupun dikatakan Tuhan yang menilai, tetapi dari hidupnya kita bisa tahu apakah orang ini dikenan Tuhan atau tidak. Apakah ada 9 buah roh di dalam hidup mereka? Bagaimana kasih mereka? Bagaimana kelemah lembutan mereka? Bagaimana penguasaan diri mereka? Bagaimana pengampunan mereka? Bagaimana hidup mereka di dalam penguasaan diri? Ini akan kita lihat. Ada perubahan, ada sesuatu yang diubah. Ada sesuatu yang membedakan seperti dituliskan di dalam Maleakhi. Maka akan terlihat orang-orang yang menyembah Tuhan dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi dari sini kita belajar. Belum tentu orang seperti saya, Pak Raymond, yang sering memberitakan firman di atas mimbar ini. Saya 1 bulan 2 kali bahkan lebih, Pak Raymond juga. Bahkan mungkin kita yang hafal firman Tuhan, kita yang mungkin hidup dengan kudus, tetapi dikatakan
belum tentu kita hidup di dalam kebenaran dan menjalankan kebenaran itu. Hanya kita yang paham. Sampai sejauh mana kita menjalankan kebenaran. Sampai sejauh mana kita hidup dalam kebenaran. Enggak menjamin sering ke gereja. Enggak menjamin sering berdoa. Tetapi kita tidak hidup di dalam kebenaran. Contoh yang paling kecil saja. Apakah hati kita penuh dengan ucapan syukur? Apakah hati kita penuh dengan pengampunan? Apakah hati kita penuh dengan kasih? Apakah hati kita penuh dengan kelemah lembutan? Apakah segala sesuatu yang kita terima itu sungguh-sungguh kita memahami sebagai kasih Tuhan? Atau lebih banyak persungutan di dalam diri kita? Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Hal yang kedua, tadi sekali lagi, bertobat belum titik, baru koma. Kelanjutannya adalah sekolah kehidupan. Proses, ya. Yang kedua adalah respon kita ataupun para gembala. Slide berikutnya. Di sini dikatakan bahwa para gembala bukan orang berpendidikan. Para gembala adalah orang yang dikatakan tidak masuk di dalam kategori orang benar. Tetapi di sini dikatakan ketika malaikat katakan, telah lahir bagimu Yesus Kristus, Mesias di kota Daud. Itu langsung membuat para gembala paham. Berbicara kota Daud adalah berbicara tentang Bethlehem. Karena Bethlehem adalah kota suci. Bethlehem adalah tanah kelahiran daripada Daud. Bahkan juga dikatakan nubuat para nabi. Akan lahir di kota Daud di Bethlehem seorang bayi yang menyelamatkan. Orang gembala yang tidak berpendidikan paham. Mereka tahu siapa yang dinubuatkan, Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Sehingga di situ mereka memiliki pengharapan yang sama dengan janji Allah. Dengan penggenapan yang dijanjikan. Sehingga dengan cepat mereka memahami. Berarti bayi itu lahir di Bethlehem. Berarti itu adalah Mesias. Berarti itulah nabi yang dinubuatkan. Berarti itu adalah penyelamat. Sehingga dikatakan mereka segera bergegas. Mereka dengan cepat merespon. Mereka ada kepedulian. Mengatakan satu dengan yang lain, ayo kita ke Bethlehem. Ayo segera kita pergi. Bahkan dikatakan di dalam bahasa aslinya, mereka mengambil, memanfaatkan momentum yang ada. Yang dikatakan sebagai kairos, waktunya Tuhan. Dan juga di sini adanya ketaatan dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Para gembala gak peduli bagaimana domba mereka ditinggalkan. Bagaimana domba itu akan diserang oleh binatang buas. Apakah domba akan pergi? Apakah domba akan lepas? Mereka gak peduli. Yang penting bagi mereka mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Mari kita pergi ke Bethlehem. Dan kalau kita menarik kebenaran ini, sampai sejauh mana sih kita bisa memanfaatkan, mengambil momentum Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah dalam kehidupan kita ada waktu-waktu untuk doa, untuk menyembah, untuk beribadah, untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau dengan sungguh kesadaran kita? Kita utamakan Tuhan di atas kepentingan kita, di atas hobi kita, di atas apapun yang ada di dalam diri kita. Tadi malam di dalam perenungan saya mengirim ke 300 WA yang ada dalam handphone saya. Saya katakan, dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Milik kepunyaannya menolak dia. Dan saya katakan dalam masa libur ini banyak hotel penuh, banyak tempat penuh. Karena dihuni oleh
oleh semua orang yang sedang berlibur. Dan ribuan tahun lalu, Maria dan Yusuf sebagai orang tua biologis daripada Tuhan Yesus, mereka pun demikian, enggak dapat tempat. Sampai akhirnya harus ada di kandang hewan. Dan begitu juga dengan kita. Hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh berbagai agenda kita. Dipenuhi oleh segala urusan kita. Dipenuhi oleh keinginan kita. Dipenuhi oleh rencana-rencana kita. Sehingga yang menjadi pertanyaan yang saya tuliskan, apakah masih ada tempat di dalam hati kita untuk Yesus yang datang sebagai juru selamat pada malam ini? Apakah hati kita luas menerima Dia, membiarkan Dia bertahta? Ataukah kita seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal Dia, menolak Dia, tidak mau diperintah oleh Dia. Karena Natal mungkin bicara hanya sekedar pesta pora. Karena Natal kita berpikir adalah sesuatu yang harus kita rayakan tanpa kita memaknai Natal adalah perjumpaan secara pribadi. Natal adalah pernyataan kasih. Natal adalah menunjukkan respon ketaatan kita kepada Tuhan. Mengingatkan kita sampai sejauh mana kita mengutamakan Tuhan. Kita memberikan tempat kepada Dia yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Biarlah pada Natal ini menjadi bahan perenungan kita. Sampai seberapa lama kita ini sudah mengenal Tuhan. Dan bagaimana kepedulian kita kepada Tuhan. Dan juga kepada sesama kita. Dan yang terakhir adalah adanya perubahan di dalam hidup kita dan membagikannya pada orang lain. Di sini kita melihat kata berubah itu dikatakan dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Perubahan, berbalik dari kehidupan kita. Dan ini yang dikatakan ketika orang sudah lahir baru, dia harus berubah. Ada perubahan. Berbalik ke arah berlawanan dari hidup yang lama. Kadang-kadang kita yang sudah bertobat ini ya, kita tuh malah berputar 360 derajat. Ya. Kita lebih senang kadang-kadang kita taruh kaki kita di mana, taruh kita di mana. Kita bukan berbalik ke arah Tuhan ya, 180 derajat. Kita masih suka dunia. Kita masih suka menyenangkan keinginan kita. Padahal jelas dikatakan, kata metanoia adalah berubah. Kita menjadi senang di dalam hadirat Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tema besar daripada GBI Diaspora seluruh Indonesia, Go and make disciples. Pergi dan jadikan semua bangsa murid. Itu tema besar. Tetapi tema besar kita yang menjadi saya mengambil dan Tuhan meneguhkan saya adalah soal rahmat baru dan pengharapan yang baru dari Ratapan pasal 3. Dengan kita memahami rahmat baru dan pengharapan baru, enggak akan sulit untuk kita pergi dan menghasilkan murid bagi Tuhan. Kita harus merasakan dulu rahmat Tuhan yang tidak pernah habis-habis. Kita harus merasakan dulu kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga kita mengasihi orang lain. Sehingga kita peduli kepada orang lain. Sehingga kita ada di dalam kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Akhir tahun ini berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan yang diberikan oleh Tuhan. Miliki kasih yang menyala-nyala kepada Tuhan. Kalau misalnya sebelumnya kita menyediakan waktu kepada Tuhan hanya 20 menit. Ayo tahun ini, mengakhiri tahun ini tambah lagi.
dimanapun kita berada kita bisa berdoa. Dimanapun, apapun yang kita lakukan, kita bisa berdoa, bisa menyembah, bisa bersyukur. Bahkan saya mengajarkan kepada Bapak Ibu ketika kita ada di dalam mobil lampu merah berhenti, kita bisa mengatakan, terima kasih Tuhan hari ini Engkau memberikan kekuatan. Sambil kita bekerja di perusahaan, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih. Cen-cen sambil nyalon ya untuk kliennya bisa berkata, Tuhan Engkau begitu baik. Kuatkan bayi yang ada dalam kandungan saya. Ketika kita mengucap syukur dan berdoa, kita tidak perlu harus mencari tempat khusus. Dimanapun kita ada, jadikan itu gaya hidup kita untuk berubah dalam sikap, dalam perkataan, kuasai diri kita. Dan yang paling penting, Immanuel, Allah menyertai kita dalam hal apapun. Jangan sibuk cari duit ya. Duit emang penting, kita semua butuh uang. Tetapi ingat, itu gak dibawa pulang. Yang dibawa pulang adalah segala sesuatu yang dikenan oleh Tuhan. Saya menutup, kita akan segera mengakhiri 2024, tinggal 5 hari lagi. Ayo renungkan di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat, Tuhan melihat kedalaman hati. Walaupun dikatakan aku sudah melayani, aku sudah memberi persembahan, aku sudah ke penjara melayani orang, bernubuat bagi nama Tuhan, menengking setan dari dalam tubuh orang lain. Tapi dikatakan oleh Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Ini berbicara soal hati, soal bagaimana Tuhan dilibatkan. Kita melayani bukan supaya kita dilihat baik. Kita melakukan bukan supaya Tuhan melihat bahwa kita orang benar. Tetapi kita melakukan segala sesuatu karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita, yang lebih baik dari apapun, sehingga segala perbuatan baik kita adalah untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Dapat sesuatu ya? Baik. Saya mengundang semua yang akan melayani perjamuan kudus